Perkenalkan, saya atas nama Andi Muhammad Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai tugas analisa politik, di mana kami sebagai mahasiswa diarahkan untuk memilih salah satu teori, konsep, ataupun pendekatan, dan kemudian hal tersebut dipakai atau digunakan untuk membaca ataupun menganalisis fenomena sosial politik yang ada dan berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Baik, pada tugas ini saya menggunakan konsep dan teori birokrasi Max Weber, di mana Max Weber berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu representasi organisasi yang menitik beratkan rasionalisasi aktivitas kolektif untuk mencapai tingkat tertinggi dari efisiensi. Nah, sementara itu Max Weber kemudian merumuskan bagaimana mengembangkan konsep terkait tipe ideal dari suatu birokrasi. Nah, adapun persyaratan ataupun unsurnya dapat dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, terdapat pembagian visi pegawai yang terdefinisi secara jelas. Yang kedua, struktur otoritas impersonal. Yang ketiga, memiliki jenjang hierarki. Yang keempat, bergantung pada aturan formal. Yang kelima, menggunakan sistem merit pada pegawai. Yang keenam, ketersediaan karir. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemisahan jarak antara kehidupan sebagai anggota organisasi dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, definisi dan fungsi birokrasi yang kemudian dirumuskan oleh Max Weber memberikan suatu pandangan yang positif dan ideal terhadap birokrasi pemerintahan. Birokrasi ini dikonotasikan sebagai suatu konsep yang sangat positif, rasional, dan merupakan metode organisasi yang efisien. Reformasi birokrasi dalam paradigma teoretikal kajian birokrasi lebih condong pada struktural efisiensi. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam ranah birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama adalah birokrasi sifatnya relatif permanen dan perlu dipahami sebagai kerangka berpikir kita dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Jadi, meskipun pemimpin dalam pemerintahan berganti menduduki kekuasaan, tetap dibutuhkan agenda reformasi birokrasi yang berkesinambungan. Yang kedua, perlu dilakukan strategi dan program untuk mewujudkan profesionalitas birokrasi. Hal ini sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan tanpa dipengaruhi oleh siapa yang menjadi tumpuk pemerintahan atau tanpa dipengaruhi oleh partai politik apa yang menjadi pemenangnya. Namun, ketika kita memakai teori tersebut untuk menganalisis fenomena politik birokrasi yang terjadi di Indonesia, ini tentu mengalami penyimpangan. Mengapa demikian? Karena fenomena politik birokrasi di Indonesia dimanfaatkan sebagai proses diskriminasi, proses intervensi, dan penekanan terhadap para pegawai. Dalam hal ini adalah aparatur sipil negara, pegawai honorer, pegawai swasta, dan yang lainnya. Nah, mereka kemudian ditekan untuk selalu berpihak, untuk selalu mengedepankan partisipasi politiknya kepada pihak yang berkuasa ataupun individu yang memiliki kewenangan serta kekuasaan dalam ranah pemerintahan ataupun institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta. Nah, praktik yang kemudian muncul adalah terjadinya fenomena nepotisme, di mana ketika misalnya aktor politik yang terpilih sebagai anggota legislatif dan kemudian menjadi kepala daerah, maka otomatis jabatan-jabatan strategis yang ada di dalam pemerintahan maupun swasta itu kemudian dapat dimanfaatkan untuk diisi oleh para keluarga, kerabat, sahabat, dan teman oleh aktor politik tersebut. Selain daripada itu, birokrasi juga dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan politik basis massa untuk memperoleh suara terbanyak dalam kontestasi pemilu dan pilkada. Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak kebebasan memilih bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja di dalam ranah birokrasi baik pemerintahan maupun swasta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.